kenangan itu sudah pergi, tapi ada Tuhan ada bersama dengan kita. Dalam arti bahwa saya sebagai seorang ibu mampu juga untuk memberikan penguatan untuk anak-anak, sekalipun saya juga ragu. Dalam syukuran 1 tahun dipanggil pulangnya ayah suami tercinta Bapak Yance Kama. Untuk itu dalam persekutuan dengan keluarga besar Kama Krena, Sa, dan juga semua keluarga terkait lainnya, kita akan ada bersama dalam ibadah syukur yang dipimpin oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta Pendeta Nama Eksesi MM. Mari pendeta dengan penuh kasih kami masyarakat. Suasana penuh haru namun hangat terasa dalam ibadah syukur mengenang 1 tahun kepergian almarhum Bapak Yance Kamat, suami tercinta dari Bupati Sorong Selatan, Ibu Petronella Krenak. Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu, 4 April 2026, di Aimas, kediaman keluarga besar Kamat Krenak. Ibadah syukur tersebut dihadiri oleh keluarga besar, kerabat, sahabat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta jajaran pemerintah daerah. Kehadiran para tamu menjadi bentuk dukungan moral sekaligus ungkapan kasih kepada keluarga yang ditinggalkan. Dalam suasana yang hikmat, ibadah dipimpin oleh hamba Tuhan yang mengajak seluruh jemaat untuk tetap bersyukur atas kehidupan yang telah dijalani almarhum serta memperkuat iman dan pengharapan bagi keluarga yang ditinggalkan. Doa-doa dan pujian syukur dipanjatkan sebagai ungkapan syukur sekaligus penghiburan. Dalam kesempatan itu, Bupati Petronella Krenak menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah hadir. Dengan penuh haru, ia mengenang sosok almarhum sebagai pribadi yang sederhana, penuh kasih, serta selalu setia mendampingi dalam suka maupun duka. Ibadah ini menjadi momen bagi kami keluarga untuk terus mengenang dan bersyukur atas setiap kebaikan, cinta, dan pengorbanan yang telah diberikan almarhum semasa hidupnya, ungkapnya. Ia juga mengajak seluruh keluarga dan masyarakat untuk terus menjaga nilai-nilai kasih, kebersamaan, dan iman yang telah ditanamkan oleh almarhum dalam kehidupan sehari-hari. Sakit. Ya, yang selalu orang tua, bapak saya dan mama, terima kasih bukan sebagai bapak mantu dan mama mantu, tapi ini sudah sebagai orang tua kandung saya. Jadi seolah-olah saya yang bapak dan mama punya anak, bapak Cekamat itu, almarhum itu bapak dengan mama punya anak mantu. Karena begitu kasih sayangnya yang mereka selalu limpahkan buat saya bersama dengan anak-anak, kurang lebih selama 15 tahun, almarhum menjalani masa sakit tahun 2009. Begitu panjang. Ya, kalau saya cerita ini ada perempuan-perempuan lagi yang bisa berdiri kokoh sama dengan saya, berarti dia salah satu dari saya.
Karena menghadapi perjuangan yang begitu berat, pergumulan yang begitu berat, tapi saya hanya pandang salib dan ada Yesus di sana. Terima kasih Pendeta Yola untuk pujiannya tadi. Lagu yang tadi dinyanyikan oleh Saudara Edi itu lagu pergumulan dalam keluarga. Sejak saya dari cewek-cewek sampai saya menikah, ketika sama-sama dengan Pak Ahmad, saya bilang kalau ada lagu kesayangan lain yang Pak Ahmad selama ini bangun dalam pribadi, tinggalkan dan mari kita dua lagu ini. Ketika dalam kondisi yang sesulit apapun, masuk di dalam kamar, kita sama-sama duduk bersama dengan kadang-kadang anak-anak jauh, kami berdua hanya lagu Kidung Pujian 457, ya Tuhan tiap jam. Kadang nyanyi dengan sedih, kadang nyanyi dengan sudah tidak bisa berkata-kata, tapi itulah kehidupan yang harus saya berusaha di depan anak-anak. Jangan saya tunjukkan kesedihan, ketidakmampuan, jangan sampai nanti anak-anak lebih rapuh lagi. Puji Tuhan, situasi itu saya bisa lewati bersama dengan anak-anak. Ya, saya punya nona yang tua itu salah satu pendoa. Dia masih kecil, waktu masih SMA, tapi cara berpikirnya sudah sangat begitu dewasa. Kadang-kadang kalau nanti Tete dengan Oma datang, lihat setelah itu pergi, nanti dia bilang begini, Mama, kenapa kita punya kehidupan keluarga ini tidak sama seperti Tete dan Nene? Tete dan Oma ini selalu suka cita. Saya bilang, anak, ujian itu berbeda-beda. Kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan, hal itu terjadi supaya iman kita semakin kuat, kokoh, dan kita percaya bahwa Tuhan itu ada selalu bersama dengan kita. Terima kasih pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada para hamba-hamba Tuhan. Saya tidak pernah berpikir bahwa hamba Tuhan ini, pendeta ini dari klasis mana, Kakak Jenny, Kakak Opi, terima kasih banyak. Tapi selalu berharap pada hamba-hamba Tuhan selain Tuhan. Yang kedua itu hamba-hamba Tuhan. Yang ketiga ini orang tua yang duduk di depan ini dengan Mama hari ini juga Opi Yalau sudah bagian dari orang tua saya. Ya, dalam situasi kepemimpinan ini saya dan Bapak Wakil berjalan. Ya, orang tua dua ini selalu ada bersama dengan kami, memberikan masukan, memberikan motivasi, memberikan wejangan untuk kami dalam melaksanakan setiap tugas tanggung jawab sebagai pimpinan kepala daerah, bupati dan wakil bupati. Tapi lepas dari itu, bertanggung jawab sebagai orang tua harus memberikan bimbingan, memberikan nasihat, memberikan motivasi bagi kita semua. Ya, Pak Wakapolres Kabupaten Sorong, Wakil Sorong Selatan yang juga berkenan hadir bersama-sama. Saya mau tempat curhat itu para pendeta. Kalau nanti di luar pendeta itu kalau pada keuangan. Ya ini, saya tidak tahu saya mau curhat ke siapa. Ke Tuhan, ke pendeta-pendeta. Terima kasih untuk mama mantu yang luar biasa. Mama saya dalam kondisi apa, setiap pagi beliau dan Bapak selesai berdoa, pasti sapaan awal untuk saya dan anak-anak. Dari situ saya merasa bahwa ternyata masih ada orang tua ada di samping saya, sekalipun sudah kehilangan sosok suami dan ayah. Terima kasih untuk kedua orang tua yang selalu ada dengan saya dan anak-anak. Ini basa-basi saja dengan apa? Kita di Jakarta, lalu saya bilang nih Pak Kepala Badan, saya di Mama ke Semarang dulu. Dalam penerbangan itu sampai di Semarang, sebenarnya nanti kita harus pulang jam 7 malam. Tapi situasi berubah, kami pulangnya siang. Mama masuk di sebuah gereja berdoa, lalu Tuhan telepon saya, Bapak Sa. Jadi saya bercanda itu masih pagi jam 8. Saya bilang, Bapak, saya sudah capek. Saya sudah jalan sendiri, saya sudah berpikir sendiri. Dari 15 tahun, sekarang tambah lagi 1 tahun. Saya kawin sudah. Terus Bapak saya bilang begini, iya kawin tuh tunggu dulu. Jangan sampai laki-laki itu dia datang, dia bawa berkat kah, dia bawa kutuk. Bawa siang, bukan kutuk, minta maaf.
Bapak saya bilang jangan dulu menikah, tunggu dulu laki-laki itu datang, dia bawa sial kah, dia bawa berkat untuk bela dan anak-anak. Saya bilang bapak saya sudah terlalu capek, sudah sendiri, berpikir sendiri, bertindak sendiri, bekerja sendiri. Ya saat situasi 15 tahun itu, saya juga jaga jangan sampai almarhum juga ikut terbeban dalam kehidupan keluarga. Saya berusaha untuk menutupi dan saya sendiri berpikir, saya bergumul dengan Tuhan. Kalau saya sudah tidak mampu, pendeta-pendeta yang saya saran untuk saya harus telepon. Terima kasih untuk pendeta Yola, iya, pendeta Klasis karena ada apa-apa Tuhan yang ada di Lasi Sawiat. Kondisi jam 1 malam, jam 12 malam, mereka tetap turun untuk harus bergumul. Itu yang bisa saya lakukan. Yang tanpa Tuhan saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, puji Tuhan, saya hari kemarin saya punya nama yang tua Ita ini di pasang status, tapi di berandanya dia itu kita mandi di kali Klimali di Sodorofoyo, lalu dia bilang begini, jam dari jam berapa sampai jam berapa kapanku saya minta untuk papa antar saya pergi mandi di kali, pasti dengan senang hati papa antar saya ke kali. Tapi tidak terasa sudah mau 1 tahun kasih saya itu jadi kenangan buat saya dan adik-adik. Saya punya ajudan yang baca lalu kirim ke saya. Saya lihat, saya WA dia, kakak, kenangan itu sudah pergi, tapi akan Tuhan ada bersama dengan kita. Dalam hati bahwa saya sebagai seorang ibu, maupun juga untuk memberikan penguatan untuk anak-anak, sekalipun saya juga rapuh, sekalipun saya juga sudah tidak mampu, saya sudah tidak berdaya. Ya, tapi puji Tuhan karena anak-anak selalu ada dengan saya selalu berbagi. Ya, kita ini kan kadang-kadang susah untuk kita tepat bicara lama-lama. Karena pikul nama dari orang tua yang di depannya, kelakuan sifat semua sama. Bicara sepenuhnya saja. Kalau curhat lain-lain sudah tidak bisa. Jadi tempat curhat itu yang salah satu Sifana. Sifana itu tempat curhat. Jadi sudah capek, sudah lelah. Ketika ada dan ketemu Sifana, itu sudah ada sukacita yang luar biasa. Mulai membangkitkan semangat. Jadi ini pengalaman hidup yang saya harus berbagi untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, puji Tuhan berbahagia untuk yang masih keluarganya masih utuh. Yang tadi kita tidak ada jawab berani mati atau tidak. Karena ini perjalanan satu ini tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan panggilan Tuhan. Kapan saja, di mana saja. Saya kadang-kadang bilang di pewakil ini, bisa juga ini lihat kamu dua jalan. Saya juga mau selalu tinggal berkali dua jalan sama-sama seperti itu. Tapi itulah kehendak Tuhan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi orang tua begitu, sudah 16 tahun, saya sudah jalan sendiri. Waktu di Susumuk saya bilang begini, kalau ada yang saya kenal, saya mau nikah, saya nikah sudah. Lalu keluarga di Susumuk bilang bisa, tidak ada masalah. Yang penting jangan lupa kita keluarga. Kita tetap bangun komunikasi. Saya bilang anak-anak ini pikul marga dari kapan, saya tidak mungkin lupa. Tapi ini hanya basa-basi saja. Bukan karena ada rencana ke depan, seperti itu. Tapi saya menyampaikan, jika Tuhan berkehendak, jadilah menurut rencana Tuhan. Itu Bapak atau orang tua. Saya sudah minta izin di Bapak Otto, Bapak. Saya menikah, Bapak boleh juga. Tapi saya bilang, orang tua satu dia bilang, jangan dulu nikah, tunggu periode kedua. Saya bilang, Bapak itu langsung kuat. Lalu beliau bilang begini, Bapak saya bilang begini, Bapak bukan mencari anak. Kami bisa dong saling melengkapi, saling mendukung, saling mendoakan. Bukan kawin untuk punya anak sih. Saya juga tidak berpikir untuk punya anak Bapak, tapi harus ada untuk kita saling berbagi. Jadi itu pengalaman hidup bagi kita yang masih ada, masih utuh. Jaga keutuhan keluarga itu dengan baik. Jangan satu di sana, satu di sini, karena saya alami hal itu. Ya, ini Bapak Inspektorat, kalau Mama masih ada di Jayapura, datangkan istri. Karena saya kerja di Terminal Buang, Kamat kerja di Maibran, kita dua tidak pernah sama-sama. Ketika Kamat pergi, kehilangan yang sungguh luar biasa. Ini pengalaman. Bapak Saul juga besok sudah pensiun. Jangan istri tinggal di timur, laki tinggal di barat. Ibu ketua klasis juga lagi sekarang kerja di Sorong, istri tinggal di Sawiat. Ini mari kita kembali untuk lihat kita punya keluarga. Pak Waka juga di Kikian, Pak Waka Sorsen. Kalau ibu ada di Sorong, Pak naik.
kepala badan buangan kalau itu ada di Raja Ampat, suruh pulang ke Tebina Buang. Iya, kenapa? Karena hidup keluarga ini sekali untuk selamanya. Ya, saya biasa dengan Bapak PP3 OKP, Bapak Ihalau, Jalan. Bapak dan Mama saya bilang, Bapak baru ajudan di mana? Ajudan selalu ada. Itulah sebuah keluarga yang patut kita teladani. Karena suka duka, dalam keadaan apapun, sesulit apapun, mereka selalu ada dalam pergumulan bersama. Ya, jadi terima kasih atas dukungan doa dari semua pihak. Gereja, rekan-rekan kerja, orang-orang tua, para hamba-hamba Tuhan yang selama ini untuk saya kurang lebih 15 tahun, tapi 1 tahun saya bersama dengan anak-anak kami melewati masa ya kesendirian tanpa sosok suami dan ayah, tapi kami percaya bahwa Tuhanlah pengganti suami dan ayah bagi saya dan anak-anak. Itu yang membuat saya berdiri kokoh. Saya percaya bahwa kemanapun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya bersama dengan anak-anak. Ya, sekali lagi terima kasih. Undangan tidak disampaikan secara fisik, hanya WA, tapi rasa memiliki keluarga, terutama Bapak BP3 WKP, Bapak Waka, Sorong Selatan, Bapak Waka Sorong, Kabupaten Sorong, Pak BPS, Bapak Wakil, ini hanya WA saja. Saya anggap bahwa ini keluarga. Saya butuh dukungan doa bersama dengan anak-anak, kakak kepala badan, kepegawaian Kabupaten Sorong, kakak Tris Tupamahu, ini sudah sama-sama seperti keluarga. Waktu kami dua sama-sama urus kepegawaian sampai hari ini, beliau juga hadir bersama-sama, Ibu Sekda Maibra. Keluarga ini mari tetap kita jaga, kita bina sampai kapanpun. Ya, orang tua ini bilang politik, keluarga tidak pernah mengenal politik, tapi keluarga itu untuk selamanya. Ya, sekali lagi atas nama keluarga besar Camat Krenak, keluarga Sa, keluarga besar dari Maibra, keluarga besar dari Tehik, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sungguh luar biasa pada pelayan firman, para hamba-hamba Tuhan yang hadir, tapi juga Bapak Ibu para pejabat yang berkenan hadir, memberikan doa dan dukungan bagi saya bersama dengan anak-anak. Kami tidak membalas semua kebaikan ini. Kami percaya, kita sama-sama percaya bahwa Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita percaya, Dia sanggup untuk akan memberkati kita masing-masing dalam setiap pekerjaan tanggung jawab keluarga kita, sampai mautlah yang dapat memisahkan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Usai ibadah, acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan bersama. Para tamu yang hadir menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh keluarga dalam suasana kekeluargaan yang hangat. Momen ini juga dimanfaatkan untuk saling berbagi cerita dan kenangan tentang almarhum, yang semakin mempererat tali persaudaraan di antara semua yang hadir. Dengan penuh kebersamaan, kegiatan tersebut menjadi pengingat bahwa cinta dan kenangan terhadap almarhum akan selalu hidup di hati keluarga dan orang-orang terdekatnya. Engkaulah yang memberi sejak